dipersembahkan oleh Pemirsa, pergantian pemerintahan baru masih sekitar 7 bulan lagi, namun koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mulai sibuk kasak-kusuk membidik kursi menteri. Ada partai yang merasa berjasa besar dalam memenangkan Prabowo Gibran sehingga PD meminta minimal 5 jatah kursi menteri. Ada pula yang merasa tak kalah habis-habisan bercucuran keringat untuk pasangan nomor urut 2 tersebut sehingga layak diganjar jumlah menteri yang tak kalah banyak. Titipan-titipan juga kian berdatangan menghampiri Prabowo. Di sisi lain, Presiden terpilih pemilu 2024 tersebut memiliki misi merangkul semua pihak termasuk partai di luar koalisi untuk memperkuat pemerintahannya nanti. Bagaimana tarik-menarik pembagian kue kekuasaan dalam koalisi Prabowo Gibran? Bagaimana pula peluang masuknya partai lain ke dalam koalisi Indonesia Maju? Inilah kontroversi selengkapnya kode-kode jatah kursi menteri. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pendapatan Pak Menteri, Mas? Kita belum bicara sampai sana. Yang jelas kami tahu bahwa Prabowo Subianto juga pada saatnya akan kembali mengumpulkan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Nah, soal menteri itu prerogatif presiden. Saya ini kan mantan ketua MPR, hafal ya. Berharapnya berapa, Pak? Ya, Kan 5 nih, Pak. Kalau Pak berapa, Pak? terserah beliau presidennya. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Nah gini loh, usulan mah boleh aja, kalian usulin siapa juga boleh, nggak dilarang, namanya demokrasi. Kalian usulin semua juga boleh, emak kamu nih usul juga boleh. Namanya ngusul kan juga, bukan ngutip dong, beda. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Kemudian ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Di sebelah kiri sudah ada juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki. Hadir pula Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Uce Gustafati. Bang Uce. Selamat malam. Selamat malam, dan kami masih menantikan kehadiran dari politikus PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Sebelumnya kami juga sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, tapi membatalkan untuk hadir pada malam hari ini. Dan sini juga sudah ada teman-teman dari IRKA, Ikatan Remaja Kampung Rawa. Kita berikan tepuk tangan juga. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir. Bang Nurdin, saya akan langsung mulai dari Anda. Golkar ini menjadi bintangnya. Kalau menurut rekan Anda, Mekeng, Golkar itu minta minimal 5 jatah kursi menteri karena Golkar bakal jadi lokomotif utama pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo sendiri dari Gerindra, tapi kenapa kok yang mau jadi lokomotif utamanya itu Golkar, Bang? Mbak Sylvia, di dalam realitas perpolitikan nasional kita, power sharing itu tak terhindarkan. Kenapa? Karena setiap pemerintah ketika demokrasi kita dibangun di atas multi partai, maka yang paling penting membangun negeri adalah terciptanya kestabilan politik. Dan salah satu faktor yang bisa menciptakan kestabilan politik adalah para partai-partai. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika bertemu DPD 1 dan pengurus partai di Bali, itu adalah pernyataan dari sebuah harapan atas dasar daripada kinerja partai setelah dilakukan evaluasi oleh Bapilu, oleh pemenangan pemilu Partai Golkar. Ternyata bahwa data menunjukkan 80% daripada pemilih Partai Golkar itu memilih Pak Prabowo. Jadi kalau suara Partai Golkar sekarang bersama calegnya itu kurang lebih daripada 22 juta, itu sama dengan kurang lebih 17 juta. Pemilih Partai Golkar itu telah memilih Pak Prabowo.
Kalau suara Pak Prabowo 92 juta, dikurang 17 juta, itu artinya bahwa tidak sampai 50%. Mengandung makna bahwa angka-angka tersebut dengan 17 juta pemilih Partai Golkar itu menandakan bahwa Pak Prabowo bisa mencapai 28%. Jadi tapi itu adalah sebuah Jadi harapan. Golkar paling berjasa ya untuk memenangkan Prabowo. Kita tidak mengatakan semua partai ini berjasa, nggak mungkin. Demokrat berjasa, semua partai pendukung baik yang terpilih parlemen maupun tidak terpilih itu ada berjasa. Jadi di sini tidak ada istilah bahwa kita yang paling berjasa, yang lain kurang berjasa. Tapi mau jadi lokomotif utama itu maknanya apa, Bang? Itu bagus. Karena Golkar di antara semua partai ini yang tertinggi 102. Maknanya apa lokomotif utama Maknanya itu? ini adalah dia akan menjadi terdepan di dalam mendukung seluruh prosesi daripada visi misi program Pak Prabowo. Misalnya makan siang gratis, menghilangkan kemiskinan. Itu kan sekarang yang dilakukan Pak Prabowo, pemberantasan korupsi. Di situ Golkar akan tampil terdepan, tentu bersama partai lain. Tapi untuk bukan mendukung. terdepan untuk meminta jatah menteri? Bukan, tidak bermakna seperti itu. Lokomotif dalam hal terdepan untuk tampil mensukseskan, membantu, mendorong daripada program Pak Apakah Prabowo. benar bahwa Golkar meminta supaya ada menteri utama dan itu harus dari Golkar? Menteri utama adalah menteri yang membawahi Menko-Menko. Sampai saat ini belum pernah, saya sendiri tidak pernah mendengar itu dan kita di partai belum pernah membahas seperti itu. Sekali saya katakan bahwa harapan yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu adalah tidak lebih daripada ikut memotivasi daripada seluruh kader partai, baik yang terpilih maupun tidak terpilih, yang telah berjuang untuk memenangkan Partai Golkar dan memenangkan Pak Prabowo. Baik. Jadi harapan itu bukan sebuah permintaan yang bersifat maksa. Tetap kita sangat menghargai bahwa sekalipun partisipasi kita sangat tinggi dan sebagainya, tetap kewenangan daripada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan itu prerogatifnya itu. Baik. Nah. Mas Zaky, apakah setuju bahwa Golkar nanti menjadi lokomotif utama di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya kalau kami lihat itu bagus ya. Ini kan niatan dari teman-teman Golkar. Perbedaannya kami di KIM ini, di Koalisi Indonesia Maju, kita ini saling mendukung satu sama lain. Kolaboratif ya, Bang Nurdin ya. Bagaimanapun kita senang mendengar teman-teman Golkar ingin menjadi lokomotif. Berarti apa? Golkar ini menepati komitmen yang kita susun bersama di awal dulu. Ya. Bersama Pak Prabowo, bersama Gerindra, PAN maupun partai-partai lainnya. Bahwa kita bersama bukan hanya ketika mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU. Tetapi juga berjuang bersama habis-habisan ketika kampanye agar Pak Prabowo bisa menang. Tetapi setelah itu juga kita bersama-sama menjaga dan mengisi pemerintahan ini agar apa yang telah kita janjikan, visi misi program yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar bisa terwujud. Jadi kalau misalnya tadi Bang Nurdin bilang siap menjadi lokomotif, bagi kami itu sangat positif pada Demokrat jadi apa? Kalau Golkar mau jadi lokomotif utama, Demokrat mau jadi apa? Ya kita menjadi bagian penting dalam pemerintahan ini. Bagi kami dimanapun peran dan posisi kami, Pak Prabowo sebagai presiden tentunya sudah mengetahui, ya kan, melihat betul jejak rekam kami juga gitu. Dan tentu teman-teman Golkar, teman-teman PAN, tadi juga teman-teman partai lain. Ya, yang tidak masuk dalam parlemen, bagi kami semua punya peran yang saling mengisi satu sama lain dan punya peran penting dalam memastikan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga kalau tadi dibicarakan Bang Nurdin siap ini, di Golkar siap itu bagus gitu. Yang kita khawatirkan kalau justru ada partai koalisi di KIM ini Bang ya. Iya kan, kemudian mendadak setelah menang lalu nggak jelas gitu sikapnya mendukung Pak Prabowo gitu. Dan lagi pula bagi kami sah-sah saja lah. Beliau kan ikut berkeringat. Kita sama-sama berjuang kok memenangkan Pak Prabowo. Kan begitu ya? Ngomong-ngomong soal berkeringat. Jadi kalau ingin ini ingin itu ya sah-sah saja, tetapi tetap satu kata kuncinya, kami semua di KIM ini, Koalisi Indonesia Maju, ya sangat menghormati Pak Prabowo dan hak prerogatif beliau selaku presiden. Jadi kita apapun langkah yang beliau ambil, kita dukung penuh. Dukung penuh. Dukung penuh, tapi yang namanya sudah berkeringat tidak boleh dilupakan. Ya, Mas Zaky, Demokrat kan katanya ini sudah berjuang habis-habisan untuk Prabowo Gibran, terutama di Jawa Timur. Makanya ada kenaikan suara Prabowo di Jawa Timur, padahal di 5 tahun sebelumnya itu suara Prabowo kalah dibandingkan suara Presiden Jokowi pada saat itu ya. Jadi untuk bisa membayar keringat yang sudah dikeluarkan klaim Demokrat memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur, pantasnya diganjar apa ya? Berapa kursi menteri? Mas Zaky? Pertama begini, memang realita politik Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang 66% kalau tidak salah di Jawa Timur. Ya Bang ya? Tetapi ini memang kami habis-habisan. Pak SBY misalnya turun hampir 80 kota di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Juga kita lihat bagaimana Mas Ahy hampir setiap kali kegiatan Pak Prabowo, Mas Ahy juga selalu mendampingi. Dan masanya luar biasa lah kita lihat. Mesin Demokrat pun berjuang habis-habisan. Di lapangan semua bisa terlihat dengan nyata gitu. Tetapi lagi-lagi perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Nggak mungkin kalau Demokrat sendirian,
tanpa ada teman-teman Gerindra, tanpa ada teman-teman Golkar, tanpa ada teman-teman PAN, dan juga tokoh-tokoh lain maupun partai-partai lain, kemenangan mutlak itu tidak ada. Nah, perbedaannya adalah kita kompak. Nggak ada ceritanya di KIP ini saling menyerang satu sama lain. Masih sesama partai ya Bang? Ya, nggak ada gitu loh ya. Mungkin kalau saling menimbang keringat ada nggak? Mana yang lebih berat keringatnya? kalau masalah timbangan, kalau menurut kami Pak Prabowo lah yang lebih memahami. Yang pasti kami hanya ingin mempertegas dalam konteks apa bahwa kami siap ya Pak Prabowo, kita sudah siap mendaftar bersama, kita sudah siap berjuang memenangkan Pak Prabowo kemarin ya di Jawa Timur. Bahkan sampai Pak SBY kan menyampaikan saya akan turun gunung, dan terbukti Pak Prabowo juga di acara buka puasa kemarin menyampaikan sangat mengapresiasi Pak SBY jalan kaki 7 km demi komitmennya karena ingin mengkampanyekan Pak Prabowo di kampanye. Sekarang kan ternyata sudah membuahkan hasil. Ya, Golkar sudah terang-terangan minta minimal 5, apapun lah itu namanya, harapan, ekspektasi, usulan. Kalau Demokrat minta berapa? Ya kan kemarin sudah jelas, tegas dan jelas bahwa Pak Prabowo selaku presiden sudah menyampaikan bahwa sudah meminta Mas Ahaye untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya mengisi pemerintahan. Kalau masalah jumlah, bagi kami hanya 3 yang tahu. Satu adalah Pak Prabowo, kedua adalah Mas Ahaye, yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menurut kami cukup biarkan itu menjadi ranah Pak Prabowo dan Mas Ahaye. Kami tinggal menunggu saja siapa yang dipanggilnya sama Mas Ahaye. Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan Golkar? Ya, tinggi dan rendah itu relatif lah kalau menurut kami. Yang penting kekompakan kebersamaan kita nih Bang ya, terus terjaga sampai 5 tahun ke depan. Jadi janji Pak Prabowo atau minimal 1 Menko? Nggak perlu minimal lah kami. Pak Prabowo paham betul lah. Beliau sudah menyampaikan kepada Mas Ahaye dan Demokrat jawabannya betul gitu. Baik Golkar maupun Demokrat, jawabannya sama-sama cantik. Biarkanlah, serahkanlah kepada Pak Prabowo. Itu di depan layar ya, Mas Adi. Mas Adi, ada yang sudah di depan layar maupun di depan layar sama. Kita lihat saja ya, kalau di belakang kayak gimana ya. Mas Adi, ada yang sudah cukup vulgar menyebutkan minta minimal 5 jatah menteri, ada yang masih kode-kodean. Menurut Mas Adi, lebih baik vulgar terus terang saja sekalian atau ya stay humble lah? Saya kira memang dalam politik kita itu tak perlu ada yang disembunyikan. Kan secara umum politik kita itu kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di istana, di Golkar, Demokrat, ini terang benderang kok. Zilvia jangan pura-pura nggak tahu Golkar itu minta berapa, Demokrat itu minta berapa, kan juga sudah sampai ke kita. Misalnya Golkar 5, itu kan 5 dari sesuatu yang tidak melalui jalur Golkar. Kan ada jalur lain, jalur istana misalnya, kan ada. Misalnya Pak Bahlil, Pak Dito, dan yang lain. Itu di luar yang 5. Termasuk jatahnya Pak Nusron. Artinya apa? Kalau di jumlah Golkar bisa dapat 8 nanti, ini ceritanya. Itu kan omongan-omongan ya, sampai ke publik. 5 ini yang murni akan diusulkan oleh Golkar di luar jalur istana. Kan itu yang sampai. Begitupun Demokrat. Pasti Demokrat bilang 5 atau 6. Tapi kan kalau permintaan menteri itu kan ada margin of error-nya juga. Dari 5 atau 6 yang diminta ya minimal 3 lah. Kan begitu jalan ceritanya. Sesuatu yang sebenarnya rasional. Yang ingin saya katakan adalah selama kepentingan partai-partai pengusung Prabowo dan Gibran ini sesuai dengan ekspektasi, maka gejolak koalisi ini akan sustain. Maka perpanjangan soal bagaimana melanjutkan semua programnya Pak Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang ada soal. Yang akan menjadi soal adalah ketika permintaan sejumlah pos menteri dan terutama jumlah menteri itu tidak dikabulkan, disitulah sebenarnya akan muncul gejolak-gejolak. Apakah Golkar mau jadi lokomotif, apakah Demokrat akan mewarnai, itu teknis. Yang penting permintaan menterinya dipenuhi. Nah itulah kemudian menurut saya akan menjadi batu uji pertama apakah koalisi partai-partai pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran ini akan solid di masa yang akan datang. Karena kalau permintaan Golkar misalnya 5 ini nggak dimenuhi, tentu akan menimbulkan reaksi yang nggak main-main. Golkar akan bilang, dulu kalau tak ada Golkar, Pak Prabowo agak sulit untuk maju. Karena kalau cuma Gerindra sendiri misalnya, tanpa Golkar yang jumlahnya saat itu 12%, tidak melengkapi ambang batas parlemen. Ambang batas presiden 20% maksud saya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akan diungkit, termasuk misalnya Golkar ini untuk kepentingan parlemen cukup kuat, solid. Saat ini suaranya 15%. Jadi wajar kalau kemudian diganjar dengan hal yang sifatnya jumlah menteri jauh lebih signifikan dibanding partai-partai pengusung yang lain. Tapi Demokrat kan nggak mau tinggal diam. Lihat dulu dong, Jawa Timur Prabowo naik signifikan karena Ahaye dan SBY roadshow all the time. Jadi minimal dapat 4. Ini adalah proposal politik yang akan diusulkan kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang saya sebut sebagai batu uji pertama apakah
Prabowo akan melihat secara detail kira-kira soal proporsionalitas menteri yang diberikan ke Golkar, kemudian kepada Demokrat, kepada PAN, ini akan didistribusikan secara merata. Apakah berdasarkan suara pileg, apakah didasarkan pada kerja-kerja politik, ataukah didasarkan pada loyalitasnya nanti di kemudian hari. Karena saya yakin bulan madu di internal partai koalisinya pendukung Prabowo dan Gibran, ini kan nggak lama-lama amat juga, terutama untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Sekarang baik-baik saja. Ini ibarat orang kawin, orang menikah, sebulan 2 bulan masih nyaman, tapi setelah itu borok-borok kekuatan politiknya akan bermunculan di mana-mana. Baik, apakah honeymoon period atau masa bulan madu ini di Koalisi Indonesia Maju akan segera berakhir karena sudah mulai berhitung jatah-jatahan menteri? Kami akan mengulasnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, sudah hadir satu lagi narasumber bersama kami di sini, politikus PDI Perjuangan, Bang Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Bang Chiko, dari tadi kita sudah berbicara soal jatah-jatah pembagian kursi menteri antara Koalisi Indonesia Maju. Saya tahu Bang Chiko. Zaki dapat nggak udah? Hah? Zaki udah aman. Zaki kayaknya aman. Aman ya. Tapi pertanyaannya begini, Bang Chiko. Yang Koalisi Indonesia Maju kan sudah berbicara soal ekspektasi mereka jatah menteri kira-kira berapa untuk masing-masing partai. Sementara di Koalisi 01 dan 03 itu masih berjuang di MK. Betul. Terlalu kesusu nggak sih kubu sebelah ini? Saya rasa itu hak setiap partai politik lah ya. Kita tahu bahwa dalam politik itu kan who gets what, when, and how. Ya. Ujung-ujungnya kan kalau kita melakukan sesuatu apa yang kita dapat, ya kan, dapatnya berapa, ya kan, dapatnya bagaimana caranya. Nah ini sah-sah saja. Tapi tentunya kalau harus kita ingat terkait dengan bagi-bagi kursi menteri dalam tanda kutip. Tentunya negara kita ini kan menganut sistem presidensial. Di mana memang kursi menteri sebagai pembantu presiden yang menjadi hak prerogatif dari presiden itu sendiri. Tapi kembali lagi seperti Zilvi bilang tadi, bagi kami yang pertama sekarang fokus kami masih di Mahkamah Konstitusi satu. Yang kedua, kalau memang sekarang yang sedang dibahas adalah kursi menteri dengan asumsi bahwa yang memenangkan Pilpres adalah Pak Prabowo, tentunya kami berarti dalam pihak yang kalah gitu ya. Nah ini bukan menjadi prioritas kami juga, bahwa PDI Perjuangan khususnya kita juga bukan partai yang canggung untuk menjadi partai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, kita tahu dari sejarah kita juga, ini tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi yang utama tentunya sebagai sebuah negara yang mengandung sistem presidensial, dan juga kita juga ada di dalam konstitusi kita adalah Undang-Undang Kementerian Negara dan lain-lain yang mengatakan bahwa memang siapapun yang menjadi menteri, yang penting itu kan bukan siapa yang mendukung siapa kemarin, siapa yang berhak mendapat lebih banyak karena mempunyai kontribusi lebih daripada yang lain, tetapi juga orang-orang individu-individu yang bisa memprioritaskan bagaimana pembangunan bangsa ini ke depan, yang mampu, yang dianggap sebagai kabinet yang zakon kabinet, itu yang menjadi program dari Pak Ganjar Pranowo kemarin. Bang Chiko, PDI Perjuangan sudah beberapa kali bilang tidak takut untuk menjadi oposisi karena memang sudah beberapa kali menjadi oposisi. Tapi kalau ditawari menteri juga, ditawari gabung juga di koalisi, bagaimana? Ya, kita sampai hari ini, jujur aja, kalau kita sebagai partai politik tentunya nomor satu selain keinginan elit-elit ya yang kita ikuti, tentunya elit-elit itu pun mengambil keputusan karena ada aspirasi dari bawah. Ya, aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari konstituen, aspirasi dari pendukung partai banteng inilah gitu ya. Sampai hari ini jujur belum pernah satupun kita mendengar aspirasi dari bawah yang mengatakan kalau bukan Pak Ganjar yang menang kita bergabung dalam pemerintahan yang lain. Aspirasi dari bawah tapi keputusannya tetap ada yang di atas. Betul. Nah, kita lihat nanti. Oke, baik. Untuk Bang Uce, Pak Prabowo tadi sempat mengatakan ya bahwa sekarang sudah ada yang bawa daftar titipan. Coba kita simak lagi pernyataan dari Pak Prabowo berikut ini. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi.
Soal daftar titipan, kabarnya ini santer beredar di media bahwa yang juga ikut titip ke Pak Prabowo itu adalah Presiden Jokowi sendiri, Bang Uce. Wajar tidak kalau Presiden Jokowi ikut titip minimal 4 nama calon menteri ke Pak Prabowo? Wajar saja. Ada program-program Pak Jokowi yang diharapkan itu dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Pak Jokowi mengetahui betul kompetensi para menterinya. Bagi saya ini ada 3 segmen, Mas Helf. Yang pertama itu partai pengusung Pak Prabowo itu tinggal realisasi. Untuk pendukung Pak Prabowo Gibran, baik dia relawan, profesional, itu ekspektasi, berharap. Tapi kalau yang maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Pak Prabowo, maki-maki Gibran, itu halusinasi. Jadi kita lihat begini, petanya. Nggak lihat ke Bang Kiko? Enggak, sendiri enggak maki-maki Pak Jokowi. Saya punya ini tuh 48,1% perolehan suara seluruh pendukung Pak Prabowo Gibran. Koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran. Kalau tadi Bung Nurdin bilang sekitar 70% ya. Dari ini Golkar 80%. 80% dari 48% kalau dikali 80% kira-kira ekuivalen itu 38,5%. 20% selisih dengan suara total Pak Prabowo. 20%-nya ini bukan turun dari langit. Ada kerja-kerja relawan, kerja-kerja masyarakat non partai. Pak Jokowi ada di pihak itu. Karena beliau tidak mewakili partai. Jadi kalau bagi saya, relawan merasa bahwa mereka punya kontribusi, mereka berhak mendapat apresiasi, saya rasa itu wajar. Jadi kalau menitipkan daftar, wajar juga ya? Wajar, wajar saja. Kami juga merasa bahwa kami punya kapasitas membangun negeri ini bersama-sama dengan para anak bangsa tapi yang berpikiran sama. Tapi kata Pak Prabowo yang repot kalau sudah lama tidak ketemu tapi sekali nongol bawa daftar titipan. Repot. Tidak wajar. Tapi ya kalau itu saya sepakat. Tetapi itu kan bisa di tracking dia bekerja atau tidak untuk Pak Prabowo. Itu gampang sekali kok di tracking. Siapa yang mendukung, siapa yang tidak. Kan transfer nggak harus ketemu. Baik. Iya itu juga benar Mbak. Apakah bekerja itu dengan biaya atau tidak? Dengan biaya dari pihak Pak Prabowo atau tidak? Nggak mesti ukurannya dengan tenaga yang sudah berkeringat ya, jari yang bekerja banyak yang juga bekerja bisa, tanpa biaya. Tapi Bang Nurdin, kalau misalnya ada dari relawan non partai yang juga katanya ikut bekerja memenangkan, kemudian meminta juga daftar jatah menteri, apakah itu tidak mengurangi, memperkecil nanti jatah dari partai? Dalam membangun bangsa ini, itu memang dalam sistem politik kita, itu mayoritasnya perlu politik akomodatif. Jadi semua pihak ya, dalam rangka menciptakan kestabilan untuk memperlancar proses pembangunan oleh presiden terpilih, maka merangkul semua pihak itu adalah hal yang sangat wajar. Dan partai-partai tidak boleh merasa bahwa saya kurang karena ada relawan dan sebagainya. Tidak bisa, karena betul saya kurang karena dia masuk. Ya, tidak bisa begitu. Dan partai menurut saya, khususnya Partai Golkar, tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena tetap juga menjunjung tinggi, kita ada partisipasi, kita ada kontribusi pemenangan, nanti juga kontribusi untuk proses pemerintahan yang berjalan dengan baik. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya karena kita sampai Pak Prabowo menang, tidak bisa. Gitu. Nah, jadi prinsip akomodatif itu sangat penting. Saya perlu luruskan Mbak Silva bahwa Golkar itu belum pernah minta. Yang ada itu adalah harapan dari sebuah evaluasi yang disampaikan oleh Pak Erlangga kepada, jangan ketawa Mas Adi. kalau ada apa bedanya permintaan dan harapan? Beda. Kalau permintaan sudah dilaksanakan. Ini proposal terbuka loh. Enggak, ini harapan. 5 menteri. Ini harapan dari sebuah evaluasi yang kita lakukan. Jadi Pak Erlangga mengatakan begini, setelah presentasi daripada Bapilu dan pemenangan pemilu oleh Pak Doli, ternyata bahwa Golkar itu, pemilih Golkar, itu 80% pemilihnya memilih Pak Prabowo. Apapun sebutannya. Maka dengan itu harapan kita adalah mudah-mudahan bisa 5 menteri. Belum minta. Kalau minta mungkin 10. Oke lah. Kalau kata Bang Uce itu mah tinggal realisasi Bang. Bukan. Ya. Kalau minta beda. Kalau minta mungkin kalau kita target 5 tidak minta 5. Oke lah, itu. Baik. Seperti yang terjadi sekarang. Iya. Sekarang kan sudah 5 itu. Golkar itu. Tapi intinya tadi Bang Nurdin Anda membahas akomodatif itu baik. Tapi kalau terlalu akomodatif, Mas Zaky, apakah ini juga tetap baik buat Koalisi Indonesia Maju? Nanti yang relawan, non partai, kemudian dari koalisi lain kalau diundang masuk juga, bagaimana? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda.
Dipersembahkan oleh Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar nggak? Ya, iya. Kita lihat perkembangan ke depan. Berarti ada kemungkinan Bapak soal 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Pak tidak mau khawatir. Nggak ada tadi, Ci. Ini Pak Prabowo rapat terus sekali. Ini setiap rapat ada rapat internal, rapat terbatas Pak Prabowo belum mengambil Pak Presiden. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan? Dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Partai Demokrat dengan kader-kader yang terbaiknya akan bersama saya. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa, kita sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa Prabowo Subianto mengatakan ia ingin merangkul semua kekuatan bangsa ini untuk memperkuat pemerintahannya. Mas Zaky, kalau terlalu akomodatif, mengakomodasi semua kepentingan termasuk menggandeng dari non-partai, kemudian juga dari partai di luar koalisi, apakah ini tidak bahaya kalau terlalu akomodatif? Ya begini Mbak, kalau relasi kami nih ya di KIM ini adalah dengan Pak Prabowo dimulai dari keterbukaan. Kita berbicara apa adanya, kemudian melihat kita punya kesamaan-kesamaan pandangan. Dan ternyata memang kami ini semua melihat ya, Pak Prabowo menyampaikan, kita ini semua setara dan sejajar. Dan itu benar-benar terjadi. Dan kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya kami Demokrat waktu itu di November secara spesifik disampaikan, selain bicara mengenai Indonesia, spesifik Jawa Timur tolong digas betul. Karena kami memang cukup kuat di Jawa Timur juga, dan ada faktor Pak SBY, ada faktor Mas AHY ya, yang cukup signifikan nih. Nah ini kita lakukan. Teman-teman Golkar ada tugas tanggung jawab, teman-teman relawan, partai-partai juga punya nih. Jadi selain memang tugas secara umum, ada tugas-tugas spesifik yang dilakukan dan diberikan gitu. Nah sehingga kalau bagi kami ini semua sudah kita lakukan dengan baik, itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan nanti akomodatif gitu, atau misalnya ada yang lain masuk. Pak Prabowo juga sejak awal sudah menyampaikan, kita nanti ajak elemen-elemen bangsa yang lain yang saat ini, hari ini tidak bersama kita. Itu sudah beliau sampaikan. Dan Mas AHY terang-terang menyampaikan, itu bagus Pak. Karena makin banyak elemen bangsa yang bisa bergabung bersama kita, akan makin memudahkan kita mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Jadi tidak ada visi, resistensi misi, dari Demokrat untuk itu? Oh enggak. Bahkan tadi silakan tadi misalnya Nasdem misalnya gitu kan. Atau PKB, atau PKS, PDIP, siapapun silakan aja. Karena bagi kami, makin banyak yang bergabung ini akan makin baik. Kalau konsekuensinya adalah mengurangi jatah menteri dari Koalisi Indonesia Maju? Kalau kami melihatnya ini bagaimanapun kan semua bisa kita diskusikan. Ya kan? Yang penting adalah goal atau tujuannya. Dengan teman-teman Golkar misalnya dulu kita bicara juga Gerindra PAN, bagaimana bisa menang nih Pak Prabowo. Dan hari ini tujuan kita adalah bagaimana agar apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Visi misi program dan keinginan kita menjadi Indonesia maju dan sejahtera serta menuju Indonesia emas. Itu benar-benar bisa diwujudkan dalam 5 tahun ini. Nah itulah komitmen Pak SBY, itulah komitmen Mas AHY, dan itulah komitmen kita Demokrat. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas. Macam lagi pitching mau jadi menteri. Kayak lagi pitching ya? Lagi pitching. Bukan ini brief nih, ini udah sesuai. Apakah soal bagi-bagi kue kekuasaan itu semanis seperti semuanya bisa kita diskusikan seperti kata Mas Zaky? Ya saya kira tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ketika bicara tentang jumlah menteri Golkar, ataupun ketika ada narasi tentang berapa proporsi masing-masing partai dapat menteri, ini kan Gerindra langsung speak up kepada publik. Nanti kita lihat dulu, jangan kan 5. Ditambah sekalipun kalau sesuai dengan kinerjanya, ini akan ditambah. Itu artinya apa? Sudah mulai ada resistensi dan semacam pernyataan dari Gerindra bahwa Gerindra sebagai partai yang mengusung Prabowo jadi presiden tentu tidak mau diintervensi
Atau istilah lain ada harapan-harapan yang berlebihan dari itu semua. Yang ingin saya katakan adalah tentu Prabowo sedang menghitung betul bagaimana satu sisi ada keinginan untuk mengakomodasi pihak-pihak lain di luar kubu nomor 2, tapi pada saat yang bersamaan ingin memberikan proporsionalitas pada menteri-menteri yang para partai mendukungnya nanti. Ini yang sedang dihitung betul. Makanya kalau betul dalam sistem presidensialisme yang bisa menentukan segala-galanya adalah presiden, itu mungkin terjadi di tempat yang lain, di mana jumlah partainya sedikit, 2 atau 3 partai dominan. Tapi di Indonesia nggak bisa. Sekalipun Prabowo punya hak prerogatif, tentu dia harus berkomunikasi dengan partai yang lain. Apapun Golkar itu dibutuhkan, apapun Demokrat itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik di internal. Kalau 2 partai ini ngambek, tentu tidak kondusif untuk kepentingan partai dan koalisi di masa yang akan datang. Jadi diskusinya tidak akan semudah itu ya? Tidak seindah itu. Ini bukan diskusi di surga. Ini soal bagaimana mengakumulasi kekuatan politik. Demokrat ya ataupun Golkar pasti sedang berhitung betul, mencoba untuk menjelaskan kepada Prabowo bahwa mereka lah yang paling banyak bekerja. Bisa dibayangkan Bang Nurdin itu 80% loh. Golkar tegak lurus ke Prabowo. Iman mereka nggak goyang sedikit pun lah soal pilihan pilpres. Demokrat nggak mau tinggal diam. Jawa Timur. AHY, SBY itu roadshow 3 bulan untuk menangkan Prabowo Subianto. Ini kan kalau walaupun nggak pasang foto Gibran ya. Iya. Oh pasang. Itu setelah dikomentarin sama Bang Kiko. Iya, pasang. Yang ingin saya katakan adalah ini kan kalau mau jujur, ini bahasa todongan politik kepada Prabowo, kepada Gerindra. Ingat loh, ini kerja-kerja politik yang mereka lakukan. Jadi sebelum sibuk bicara merangkul pihak yang lain, penuhi dulu ya kebutuhan partai-partai koalisional yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pertemuan Prabowo dengan Demokrat beberapa waktu yang lalu, pertemuan Prabowo dengan PAN, judulnya kan dengan presiden terpilih. Bagi saya ini bagian dari konsolidasi bicara tentang bagaimana postur kabinet di masa yang akan datang. Meski pada saat yang bersamaan orang bertanya, ini kapan ini Demokrat sama PAN termasuk Golkar mau buka bersama dengan calon wakil presiden terpilih ini? Kok nggak pernah dilakukan secara terbuka? Bener loh Bang, ini menjadi pertanyaan loh. Kemarin waktu menerima kemenangan hasil KPU, ini Prabowo hanya didampingi oleh ketum-ketum partai. Mas Gibran nggak ada. Ini buka bersama dengan presiden terpilih. Mas Gibran tak ada loh. Ini momen penting loh Bang. Jangan ada kesan bahwa seakan-akan Golkar, Demokrat dan PAN hanya mau sama Prabowo tapi tidak mau sama wakilnya. Ini repot menurut saya. Artinya apa? Soal komposisi menteri bagi saya sangat tergantung bagaimana hubungan antar partai di dalamnya, apalagi ada faktor Jokowi di dalam. Per hari ini Jokowi adalah presiden yang saya kira punya intensi juga untuk bisa menjelaskan kepada publik, memastikan ada orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini bisa menjadi bagian dari kabinetnya Pak Prabowo di masa yang akan datang. Kan sudah mulai muncul, ada 4 nama, 5 nama di pos-pos menterinya yang saya kira sudah dijelaskan. Oleh karena itu, baik-baik juga dengan wakil presiden yang sudah diumumkan oleh KPU ya. Ada apa sih memangnya? Ada apa memangnya Mas Zaky? Kok disuruh baik-baik dengan wakil presiden terpilih? Ya bagus dong. Masa dibilang kalau yang Bang Adi sarannya jangan baik-baik ya, nah itu berbahaya. Tapi pada saat sarannya baik-baik itu bagus gitu. Gini, saya hanya ingin mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti ada sesuatu yang belum baik ini. Makanya harus diingatkan. Orang tua kan selalu mengingatkan. Tapi bukan berarti kita ada kesalahan kan. Enggak, tapi kan mencegah sebelum terjadi, itu satu. Yang kedua begini Pak. Saya ini nih menarik nih kan. Saya ingin mengingatkan, ini ada bulan puasa. Bangsa Indonesia itu biasanya ada tradisi buka puasa bersama kan. Tapi jangan lupa, kita juga ada tradisi yang namanya halal bihalal. Kalau tidak ada buka puasa bersama, tunggu saja nanti ada halal bihalal, Pak. Ditunggu gitu loh. Jadi jangan momentumnya dihabiskan di buka puasa bersama semua ya Bang Nurdin ya. Ada yang namanya halal bihalal. Saya pindah dulu kita pindah dulu ke Bang Uce yang mungkin kita bisa berharap dari Bang Uce mewakili dari sisi Pak Jokowinya, mewakili juga dari sisi putra Pak Jokowinya. Menurut Bang Uce, apakah Gibran itu kan kita dari tadi ngomongin jatah menteri dan semuanya sepakat itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau wakil presidennya harusnya punya suara juga tidak untuk mengusulkan atau memberikan pertimbangan kepada presiden? Pasti punya. Ingat Gibran ini adalah membantu presiden. Wakil presiden membantu presiden. Dia tidak ada syarat bahwa dia harus mendampingi Pak Presiden kemana-mana. Masing-masing sampai sekarang punya kesibukan kok. Jadi saya punya ini bahwa Gibran sangat tahu menempatkan diri seperti Pak Prabowo sangat tahu menempatkan diri di samping Pak Jokowi. Gibran juga sama. Jadi kalau Mas Adi mempermasalahkan kok Golkar, Demokrat belum buka puasa bareng dengan Mas Gibran?
Ya nggak apa-apa, bisa aja kesempatan yang lain atau diam-diam sebenarnya sudah tidak terekspos sebenarnya itu. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya kita hal-hal kayak begitu sebenarnya tidak terlalu esensi sih, tidak terlalu esensi. Jangan sampai hal yang mestinya kita ini sudah bisa melangkah maju sejak ada penetapan dari KPU, malah kita mundur hanya karena kita membangun isu-isu yang nggak perlu sebenarnya. Oke, bagaimana dengan isu ketika Pak Prabowo ingin merangkul kekuatan di luar koalisi, termasuk kekuatan yang sangat besar pada saat ini, yaitu PDI Perjuangan. Bang Ciko, kita tahu sebetulnya Pak Prabowo itu tidak pernah ada konflik yang berarti ya dengan PDI Perjuangan, dengan Bu Mega hubungannya baik begitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi modal buat PDI Perjuangan sebetulnya untuk bergabung juga dengan koalisi Prabowo? Masih dicoba. Tadi baru dijawab pertanyaannya, cuma caranya menanya berbeda aja. Tapi pada prinsipnya gini, kalau terkait dengan masalah atau tidak ada masalah, tentunya kami tidak pernah punya masalah dengan Pak Prabowo gitu ya, nomor satu. Nah, dan juga kalau kita mau berasumsi nih ya, karena kita masih ada di MK sekarang, bahwa Pak Prabowo yang menjadi pemenang dalam Pilpres ini, ya kita juga harus bisa jujur set aside segala macam kritik yang termasuk saya sampaikan dan lain-lain terkait dengan pelanggaran HAM, tetek bengek yang lain itu. Tapi kan kita juga lihat seorang Prabowo Subianto ini juga berjuang keras untuk mencapai apa yang dia capai sekarang. Berbeda dengan wakil presidennya misalnya, kan gitu ya. Pak Prabowo ini udah maju 4 kali gitu dalam kontestasi ini gitu ya. Tapi kalau memang dia akan menang, let's say setelah putusan MK yang kemudian akan datang ini, ya itu kita lihat ya tentunya sesuai dengan mungkin kerja keras beliau. Nah, itu satu. Nah, yang kita kembali lagi yang utama bahwa kerja keras, Bang. Mbak Hadi bisa jawab sendiri lah, ya kan kira-kira bagaimana kan itu ya. Kita semua tahu lah ya. Tapi pada prinsipnya ini terkait dengan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra sendiri nggak pernah ada masalah. Tetapi tentunya kembali lagi aspirasi dari konstituen kami masih kalau bukan kami yang menjadi pemenang dalam Pilpres ini, kami berada di luar. Oke. Kalau Mas Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto mengatakan bahwa kemungkinan ada peluang Prabowo dengan Megawati akan bertemu sesuai dengan putusan MK, itu dari bawah kira-kira mendukung tidak? Saya rasa wajar, dan saya rasa pertemuan antara dua tokoh bangsa ya Mas, apalagi Bu Mega kita ketahui juga bukan tokoh yang abal-abal gitu ya. Kalau kita bicara tentang ketua umum partai politik, tentunya beliau berada di posisi yang cukup terhormat lah di antara teman-teman dari partai lain. Tentunya juga sangat menghormati keberadaan Bu Megawati sebagai sosok tokoh di Indonesia ini, dan tentunya kalau sampai ada pertemuan itu saya rasa hal-hal yang wajar aja untuk membicarakan permasalahan bangsa ke depan misalnya dan lain-lain. Tetapi berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, tentunya kita nggak ada masalah saling bertemu gitu. Baik, oke. Mengajak banyak elemen bangsa untuk bergabung dalam pemerintahan, apakah ini akan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran atau justru Mas Adi bisa membebani? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dari kontroversi. Sebelum ke pertanyaan saya tadi sebelum jeda, saya ingin ke Bang Nurdin dulu. Bang Nurdin, jadi Golkar mendukung tidak sebetulnya keinginan Pak Prabowo jika nanti betul-betul sudah dilantik sebagai presiden itu membentuk koalisi besar, merangkul banyak kekuatan untuk masuk ke dalam koalisi, termasuk dari luar koalisi? Sangat mendukung. Kenapa? Karena prinsip saya adalah bahwa dalam membangun negeri ini itu sangat dibutuhkan kestabilan politik. Kestabilan politik adalah kunci utama dalam membangun negeri ini. Nah, untuk menciptakan kestabilan politik itu maka politik akomodatif itu harus tidak boleh tidak terhindarkan. Maka ketika Prabowo sekarang ini melakukan lobby-lobby terhadap partai yang belum mendukung, kemudian dia melakukan lobby untuk mendukung, itu hal-hal yang sangat bagus langkah itu. Dan Golkar sangat tidak keberatan dengan itu, karena Golkar yang paling penting, jatah menteri itu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Golkar bisa berkarya bersama dengan Pak Prabowo, dengan seluruh pihak, partai pendukung maupun nanti akan mendukung, yang sekarang belum, tapi siapa tahu nanti setelah ada putusan MK ikut mendukung dan sebagainya, termasuk para lawan.
inilah cara untuk kita, karena kita multi partai, kemudian keanekaragaman karakteristik bangsa ini, maka memang sangat penting itu yang namanya kerjasama. Nah, sekarang ini tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama, itu nggak mungkin. Oke. Jalan tengahnya gimana ya Bang? Kalau misalnya nih, kalau banyak yang diajak gabung, kemudian ganjarannya adalah menteri, sementara pos menterinya itu kan limited. Sekarang 30 sekian gitu ya. Apakah mengajak orang, kementeriannya? Mengajak orang untuk mengajak pihak-pihak untuk bergabung dengan Prabowo tidak harus diberi reward sebagai menteri. Ya, ada wakil menteri, ada banyak fungsi-fungsi yang bisa diberikan kepada partai. Tidak harus jadi menteri. Dan saya yakin juga partai-partai yang diajak mendukung itu, kecuali partai besar ya besarnya itu juga akan merasakan sesuatu bahwa saya tidak harus jadi menteri bergabung dengan Prabowo. Jadi tidak mutlak bahwa siapa itu bahwa harus jadi menteri kemudian bergabung dengan Prabowo. Itu syarat juga tidak dari Golkar, silakan bergabung tapi jangan dapat posisi menteri. Golkar tidak mungkin bersyarat itu, kan itu hak prerogatif Pak Presiden. Tapi Golkar tentu berharap kepada Presiden untuk ada fungsi-fungsi di mana fungsi-fungsi itu ada unsur-unsur proporsional yang diberikan kepada partai dari seluruh partai pendukung itu, bukan hanya partai Golkar. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Sini dulu ya, Bang Ciko. Saya coba lagi nih ya. Kan bisa soal menteri tadi bisa ada kementerian makan siang, kementerian makan pagi, kementerian makan malam. Oke, kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi ini ya. Kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi. Bang Ciko, karena gini, kita tahu bahwa kursi ketua DPR ini kan saat ini sedang dibicarakan. Apakah ini akan tetap menjadi milik PDI Perjuangan sebagai suara terbanyak pemenang pemilu, atau bisa saja diubah, direvisi undang-undangnya kemudian menjadi milik Golkar. Apakah karena masih ada kemungkinan kursi ketua DPR itu beralih dari PDI Perjuangan, makanya PDI Perjuangan belum menutup kemungkinan untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo? Gimana belum menutup? Kemungkinan opsi untuk tetap berkoalisi dengan Prabowo. Politik itu kan dinamis ya, itu satu. Tapi soal MD3 terkait dengan kepemimpinan DPR, terkait dengan masuk dalam koalisi apa tidak, tentunya kita harus pisahkan itu sama sekali. Dan pada prinsipnya yang tadi saya ulangi lagi bahwa fokus kami masih di Mahkamah Konstitusi dan memperjuangkan apa yang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kembali lagi soal soal kursi-kursi menteri ini, yang utama bagi PDI Perjuangan tentunya, dan kalau saya rasa kalau sampai ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu lebih dari sekedar berada di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tapi tentunya saya meyakini Bu Mega akan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat, termasuk bagaimana kita melihat problematika rakyat ini ke depannya, bagaimana prioritas-prioritas bangsa ke depan, sehingga menteri-menteri yang duduk dari manapun itu, ya dari koalisi-koalisi yang ada sekarang maupun nanti ada yang ditambah dan lain-lain, tentunya adalah menteri-menteri yang profesional. Itu aja yang menjadi perhatian khusus bagi PDI Perjuangan hari ini. Dan terkait dengan kemungkinan itu tadi, ya seperti saya sampaikan, bahwa sampai hari ini di internal kami maupun dorongan dari masyarakat dan konstituen dan pemilih-pemilih kami masih kekeh bahwa kalau bukan Pak Ganjar pemenangnya dalam Pilpres ini, kita berada di luar pemerintahan. Mas Adi, yang Anda baca, betulkah PDI Perjuangan itu masih kekeh seperti yang disampaikan Bang Ciko, atau sebenarnya PDI Perjuangan sudah mulai melunak? Angket tidak jelas, kemudian ini belum menutup opsi untuk bisa bergabung atau tidak dengan koalisi Prabowo? Saya melihat sikap PDIP itu agak sedikit melunak ya. Mungkin banyak faktor. Melunak dalam arti tidak seperti yang dulu kalau kalah dalam kontestasi Pilpres maka siap 100% akan jadi oposisi. Belakangan statement-statement kawan-kawan PDIP termasuk Bang Ciko itu bersayap. Bahwa politik itu serba mungkin. Bersayap ya? Politik itu serba mungkin. Kalau Nasdem 50-50. Ini kan kalimat-kalimat bersayap yang tidak mematok harga mati bahwa oposisi adalah jalan terakhir. Yang ingin saya katakan adalah, saya masih bisa membayangkan bahwa koalisi di 2024 ini, terutama dengan partai-partai non koalisinya Prabowo dan Gibran, tidak harus soal menteri. Bisa komposisi-komposisi yang lain termasuk di DPR. MD3 ini kan menjadi pertaruhan. Kita dulu punya korespondensi historis di 2014. Mestinya PDIP sebagai pemenang pileg dan pilpres jadi ketua DPR. Tapi kan diubah undang-undangnya. Tentu dalam konteks ini yang disebut dengan merangkul itu tidak harus jadi menteri bagi PDIP. Tapi minimal undang-undang MD3 jangan diubah. Undang-undang MD3 jangan dibabak belut dan kemudian memberikan ketua DPR itu kepada partai-partai yang lain. Ini kan bagian dari akomodasi. Nah yang kedua, sangat mungkin juga per hari ini iman politik PDIP ingin jadi oposisi. Minimal 1 tahun atau 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran. Sangat tergantung bagaimana bulan
bulan madu antara hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi setelah itu tak ada yang bisa menjamin. Siapa tahu hubungan Jokowi dan Prabowo tak lagi mesra, berakhir, dan sangat mungkin PDIP akan menjadi bagian di dalamnya. Ini penting sebenarnya, karena barrier dari PDIP itu bukan Prabowo, tapi Pak Jokowi. Itu yang sebenarnya terkonfirmasi dari pernyataan Deddy Sitorus beberapa waktu yang lalu. Dengan Prabowo dan Gerindra nggak ada soal. PDIP itu yang ada soal dengan Pak Jokowi. Ini yang menurut saya, kalau hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, mungkin PDIP akan terus berada di luar kekuasaan. Tapi ketika hubungan itu mulai clash, mulai tak membaik, rasa-rasanya PDIP sekalipun akan tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena secara umum, pertama tentu PDIP sedang berhitung oposisi dengan gaya yang agresif menyerang ini tak terlampau populer di kalangan kita saat ini. Di 2029 pemilih muda kita itu di kisaran angka 65%, di mana pemilihnya itu tidak terlampau suka dengan model komunikasi politik yang seperti zaman lama, yang tampil agresif, menyerang, mengkritik dan seterusnya. Di tampak permukaan bagus tapi secara elektoral tidak terlampau menguntungkan. Karena itu politik rangkulan, gemoy-gemoy, kerjasama itu adalah model komunikasi politik yang sangat memungkinkan dibaca juga oleh PDIP bahwa mereka akan bergabung untuk menyamatkan bagaimana elektabilitas mereka ke depan itu akan naik secara signifikan. Ini soal model komunikasi politik aja sebenarnya. Kalau begitu Bang Uce tadi sempat disinggung, ini tergantung nanti bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo ke depan. Posisi yang paling pas buat Pak Jokowi nanti ketika sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi di pemerintahan Prabowo Gibran, apakah masih ada posisi yang pas buat Pak Jokowi? Ngomong cucu. Ngomong cucu? Itu yang Pak Jokowi bilang berulang kali ke saya, ngomong cucu. Pak Jokowi ngomong cucu, saya barisan yang paling terakhir bicara tentang 3 periode. Sehari sebelum Gibran ditetapkan sebagai wapres, kami masih bicara 3 periode. Pak Jokowi sama, ngomong cucu. Jadi tidak perlu ada peran apapun di pemerintahan Prabowo Gibran? Tadi sudah dibilang, tidak harus peran itu kelihatan. Tidak harus peran itu kelihatan. Tidak harus peran itu kelihatan. Tetapi selama Pak Prabowo Gibran membutuhkan Pak Jokowi ada. Itu peran, menurut saya peran yang paling elegan. Bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Oke. Bisa. Jadi nanti itu peran yang paling bisa diinikan oleh Pak Jokowi sambil ya berharap bahwa PDIP sudah bisa melunak, karena ininya bahwa PDIP tidak seperti PDIP di 2004-2009. Berbeda. Saya ada di barisan itu pada waktu itu dan kami pasukan tempur. Sekarang tidak. PDIP, mohon maaf Bung Ciko, itu kalau pilpres medsos mereka menang. Salon, kena hujan flu, kena panas pingsan. Tidak seperti itu lagi PDIP. Bagi saya itu. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas sekali. Saya harus minta Mas Zaky untuk memberikan closing statement-nya. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah, kalau kabinetnya, koalisinya ini terlalu gebuk, ini baik buat pemerintahan, baik buat demokrasi, atau justru membebani Pak Prabowo? Ya, sebenarnya kata kuncinya sudah disampaikan kemarin oleh Mas Ahy juga. Pak Prabowo meminta Demokrat menyiapkan kader-kader terbaik untuk duduk di pemerintahan membantu Pak Prabowo. Jadi kata kuncinya adalah terbaik. Kemudian yang kedua adalah membantu. Jadi yang pasti tadi Bang Ciko bicara mengenai zakon kabinet. Jadi partai banyak kok profesional yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Ya tenang Bang Ciko misalnya kan kalau di PDIP, Bang Nurdin Halid dan teman-teman yang lain gitu. Sehingga pastilah Pak Prabowo menginginkan yang terbaik. Itu kata kuncinya. Dan Mas Ahy misalnya sebagai ketua umum tentu akan benar-benar memilih nih siapa nih yang posisi paling pas untuk duduk di pos-pos yang diminta dan diharapkan oleh Pak Prabowo. Tapi kata kuncinya lagi yang terakhir, satu lagi, membantu. Semuanya intinya membantu Pak Prabowo mewujudkan cita-cita, visi, misi, program. Intinya di situ. Yang pasti kami yakin siapapun yang nanti duduk di kabinet pasti adalah orang-orang terbaik yang akan membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran mewujudkan visi, misi dan cita-cita kami ke depan. Bukan untuk membagi. Tadi mau komentar lagi, manis sekali. Tapi sayang sekali waktu kita habis ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi. Selama tidak diganggu akan manis-manis saja ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Zaky, Mbak Uce, terima kasih. Metro TV.
Dipersembahkan oleh